Halo Leute, ich bin Safira. Balik lagi kita belajar bahasa Jerman bareng. Nah, siapa nih yang juga masih bingung gimana cara bedain kata kerja beraturan sama kata kerja enggak beraturan? Sebenarnya aku nggak nyaranin kalian buat ngafalin mana aja kata kerja beraturan dan mana yang enggak, karena banyak banget. Dan belum lagi kalian harus konjugasiin satu persatu, jadi PR banget kan? Nah, gimana dong caranya kalau nggak dihafalin? Caranya kalian pahamin dulu nih konsep dari kata kerja itu sendiri. Terus biasain dengerin, karena nanti dengan sendirinya alam bawah sadar kalian tuh bakalan tahu nih harus konjugasiin kayak gimana tanpa kalian ribet mikirin ini kata kerja beraturan atau nggak beraturan ya. Nah, sebelum kalian lanjutin nonton video ini, kalau buat teman-teman yang masih awam banget soal kata kerja, aku saranin kalian tonton dulu 2 video aku sebelumnya. Ini udah setahun yang lalu ya, ternyata agak kepending cukup lama. Nah, di situ aku udah jelasin konsep dari kata kerja beraturan ataupun yang nggak beraturan, dan kalian pahamin banget dulu aja itu sebelum lanjutin nonton video yang ini. Kenapa? Karena di video ini adalah lanjutan dari 2 video sebelumnya itu, dan ada kaitannya sama kata kerja yang nggak beraturan, yaitu salah satunya adanya vokal vexel atau huruf vokal yang berubah di kata kerjanya itu sendiri dari Verbstammnya. Oke, sekilas aja nih. Kata kerja beraturan itu disebut dengan schwache Verben, dan kata kerja yang nggak beraturan disebut dengan starke Verben. Nah, karena kata kerja yang nggak beraturan itu starke Verben, makanya ada perubahan vokal vexel di Verbstammnya yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, tapi konsep endungannya tuh sama semua. Vokal vexel yang berubah ini tuh cuman buat kata ganti orang, du atau kamu sama es atau dia laki-laki perempuan. Tapi buat akhirannya sama banget kayak aturan yang kata kerja beraturan. Jadi biar kalian gak pusing, kalian lebih baik ngafalin aja akhiran atau endungan dari setiap kata ganti orang untuk aturan verb ini. Masih bingung? Oke, ini aku kasih lihat satu-satu ya. Beberapa unregelmäßige Verben yang ada buat sehari-hari, jadi kalian bisa ingat-ingat aja atau mungkin sambil dicatat dan pahamin ulang-ulang terus konsepnya kayak gimana. Oke, vokal vexel yang pertama adalah huruf E berubah jadi huruf I. Apa aja nih kata kerjanya? Yang pertama, sprechen atau berbicara. Sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Er, sie, es spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Yang kedua adalah nehmen atau mengambil. Nehmen. Ich nehme. Du nimmst. Er, sie, es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Yang ketiga, treffen atau bertemu. Treffen. Ich treffe. Du triffst. Er, sie, es trifft. Wir treffen. Ihr trefft. Sie treffen. Harus kalian lihat contohnya di sini ya. Ini kayak kenapa berubah itu dari huruf E yang harusnya treffen, jadi untuk du dan es si E ini berubah jadi I. Nah, ini yang disebut dengan vokal vexel pada Verbstammnya. Karena ini Verbstamm, treff ini, dan IN ini adalah endungan, dan yang ada berubah itu di Verbstammnya, yaitu di treff, jadi I. Dan khusus untuk kata ganti orang du dan er oder sie oder es, ujungnya sama semua, ya kan, kayak aturan yang kata kerja beraturan. Yang keempat ada geben atau memberi. Geben. Ich gebe. Du gibst. Er, sie, es gibt. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Yang kelima, helfen. Helfen. Ich helfe. Du hilfst. Er, sie, es hilft. Wir helfen. Ihr helft. Sie helfen. Dan yang keenam, Essen. Ich esse. Nah, untuk du biasanya vokal yang ada
itu adalah di tengah-tengah, ini ada di yang paling depan, yaitu huruf E yang di awal berubah jadi I. Du ist. Ujung belakangnya sama kayak aturan-aturan sebelumnya. Buat du jadi ST untuk belakangnya. Sie es ist, wir essen, ihr esst, sie essen. Nah, bedanya ST di sini untuk du sama untuk sie es. Ini memang tulisannya sama ya, ist, tapi aturannya memang beda. Jadi kalian gak usah pusingin aturannya, karena intinya kalian kalau buat do atau sie es itu ist, sama-sama ist gitu. Vokal vexel yang kedua, huruf E berubah jadi IE. Contohnya kata lesen, membaca, dan sehen, melihat. Lesen, ich lese, du liest. Khusus yang akhiran IE, ini tuh harus dibacanya lebih panjang. Liest. Sie es liest, sama ya kayak essen sebelumnya. Ini tuh mirip tulisannya tapi aturannya beda gitu. ST yang dipakainya tuh dan T-nya tuh beda. Wir lesen, ihr lest, sie lesen. Sehen, ich sehe, du siehst, sie es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Vokal vexel yang ketiga, huruf AU berubah jadi A umlaut dan U atau dibaca OI. Ingat diftong ya, aku udah pernah bikin videonya di sini. Apa aja nih kata kerjanya? Laufen atau berjalan, dan kaufen belanja. Laufen, ich laufe, du läufst. Nah, di sini ada perubahan pengucapan. Selain perubahan huruf vokalnya dari A jadi AU, kalau kalian belum nonton video aku tentang diftong, kalian wajib nonton itu dulu. A umlaut dan U dibaca OI. Jadi di sini du läufst, sie es läuft. Wir kembali lagi ke infinitif, laufen. Ihr lauft, sie laufen. Intinya yang berubah itu buat vokal vexel cuman du dan sie es. Sisanya tuh sama kayak infinitifnya, cuman akhirannya aja yang harus kalian perhatiin juga. Nah, sebelum kita masuk ke vokal vexel yang keempat, aku mau kasih tahu kalian kalau beberapa minggu lalu aku juga bikin beberapa kuis di Instagram tentang unregelmäßige Verben ini. Dan aku udah bikin video penjelasannya di Google Drive. Kalau misalnya kalian juga pengen tahu apa aja nih contoh-contohnya, kalian bisa isi form yang ada di description box. Oke, lanjut. Ada vokal vexel yang keempat. Huruf A berubah jadi huruf A umlaut atau E. Contohnya fahren atau berangkat. Fahren, ich fahre, du fährst, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Untuk vokal ketemu H itu juga harus dibacanya lebih panjang. Jadi fahre, fahren, fahrt. Jadi jangan fahrt, nggak ada artinya juga dan aneh. Jadi harus fahren, panjang. Oke, untuk dua contoh selanjutnya, waschen und schlafen nggak aku tulisin, tapi kalian tahu ya gimana cara konjugasinya. Nah, vokal vexel yang terakhir ini ada huruf I berubah jadi huruf EI atau I. Misalnya kata kerja wissen atau mengetahui. Wissen, ich weiß, du weißt, sie es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Ini untuk ich ada pengecualian, dia berubah jadi EI juga. Dimana sebelum-sebelumnya ich itu kan gak ada yang berubah ya, semuanya sama kayak infinitifnya, cuman beda belakangnya aja. Tapi kalau untuk wissen, di kata ganti orang yang is juga berubah I-nya jadi EI.
dan nggak pakai e lagi. Jadi bukan ich weiß, tapi ich weiß aja. Nah, untuk du dan es sama aturannya, tapi kenapa sih ini nggak ada s di sini? Karena beta ini adalah dibacanya s atau eset, ya kan? Jadi emang nggak perlu lagi ada s di 9 sini. Walaupun aturan untuk du itu adalah st, tapi kalian nggak perlu lagi nambahin s di sini karena cara pengucapan beta ini udah kayak s. Jadi kayak pengecualian gitu. Sebenarnya nggak cuman ini, ada juga kata huruf lain yang nggak mesti kalian tulis s-nya karena emang udah menyerupai huruf s. Tapi itu di video terpisah aja, oke? Gimana nih, udah lebih tercerahkan belum soal unregelmäßige Verben ini? Nah, kayak aku bilang di awal, kalian tuh lebih baik jangan ngafalin, tapi kalian bikin konteks kalimat ini itu sendiri, versi kalian, biar lebih gampang buat ngingetnya lagi gitu. Jadi jangan cuman kata kerjanya harus dihafalin ini apa dan konjugasinya gimana, karena itu bakalan ribet banget. Kalian mending bikin kalimat dan diulang-ulang terus, bisa kalian record, terus kalian dengerin, dan nanti akan dengan sendirinya kalian tahu kata kerja itu artinya apa, dan juga konjugasiin sesuai dengan kata ganti orangnya itu dengan kalimat yang beda. Jadi contohnya jangan sama semua, misalnya ich schlafe um 9 Uhr, terus buat sie juga kalian pakai kalimat yang sama. Jangan, usahain harus pakai kalimat yang beda. Oke, kalau misalnya kalian udah, coba nanti tulisin di kolom komentar gimana contoh-contoh yang udah kalian bikin buat diri kalian sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Danke Leute fürs Zuschauen. Ciao.